Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar putra-putri Abi Krisna kelas 3? Baik, ini pertemuan kedua kita tentang pembelajaran tematik SBDP. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak dalam tarian. Tapi sebelumnya Pak Nur mohon, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa bersama dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kelancaran dan kemudahan, serta pandemi COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi. Allahumma amin. Kita berdoa nih, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, putra-putriku kelas 3, semangat ya untuk pembelajaran SBDP hari ini. Nah, kita belajar tentang gerak dalam tarian. Nah, gerak dalam tarian itu ada dua jenis, nak. Yang pertama itu jenisnya tentang gerak kuat. Terus yang kedua itu tentang gerak lemah. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk gerak kuat dahulu ya. Gerak kuat dalam tarian artinya gerak dalam tarian yang dilakukan dengan tenaga yang kuat, ya. Jadi membutuhkan tenaga yang ekstra. Lalu yang kedua, gerak tarian lemah atau gerak lemah itu artinya gerak dalam tarian yang dibawakan dengan lemah lembut dan pelan. Jadi tenaganya tidak terlalu kuat, ya, secukupnya saja. Oke, dalam gerak tarian ini anggota tubuh kita memiliki 3 bagian anggota yang untuk bergerak. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu kepala kita, ya. Kepala kita ini bisa bergerak. Terus yang kedua tangan. Yang ketiga itu kaki, ya. Nah, itu ya nak. Oke. Untuk anggota badan ini kita bahas satu persatu macam-macamnya. Yang pertama yaitu tentang gerak kepala, ya. Gerak kepala ini nak rata-rata ini menggunakan gerak tarian lemah atau tenaganya tidak terlalu ekstra, ya. Contohnya apa saja? Oke, kita contohkan. Contohnya mengangguk, ya, seperti ini. Kalau mengangguk ini, apa kalian terasa capek? Kalau sedikit, maksudnya terasa tenaganya kuat, tidak kan? Nah, yang kedua menggeleng, itu ya. Yang ketiga mendongak. Itu ya. Nah, itu contohnya. Nah, itu gerak kepala termasuk dalam gerak apa tadi? Gerak lemah. Oke, sekarang anggota tubuh yang kedua. Itu apa, nak? Tangan. Nah, kedua tangan kita ini termasuk dalam anggota gerak. Gerak dalam tangan ini kalau dalam tarian itu memiliki 2 jenis, ya. Gerak tangan lemah dan gerak tangan kuat. Kita bahas contohnya satu persatu. Gerak tangan lemah, ya, ini contohnya apa? Melambaikan tangan. Terus yang kedua merentangkan tangan, ya, seperti ini. Yang ketiga mengangkat tangan, bisa satu tangan atau 2 tangan, itu ya. Terus kalau gerak tangan yang termasuk gerak tarian kuat itu contohnya, ya, seperti gerak mengangkat barang. Misalnya kalian mengangkat ember, itu pasti kalian menggunakan tenaga yang kuat. Terus gerak mendorong meja seperti ini, contoh, kalian pasti menggunakan energi yang ekstra atau kuat. Tuh. Terus kita lanjut ke bagian tubuh yang ketiga. Itu namanya kaki. Seperti ini ya. Nah, kaki ini juga sama kayak tangan. Gerak tariannya juga ada 2 jenis, gerak kuat dan gerak lemah. Kalau gerak tarian kaki yang lemah itu contohnya seperti jalan di tempat, ya, seperti ini lemah. Terus berjalan biasa juga lemah, itu ya. Kalau gerak kaki yang termasuk gerak tarian kuat itu contohnya gerakan berlari. Lari
lari di tempat ini bisa karena kita ini seluruh badan bergerak semua. Terus gerak berlari biasa, kamu biasa balapan sama temanmu di permainan, itu juga termasuk gerak kuat. Terus dalam larian juga ada kita menjinjit. Nah, ini kalian otomatis tenaganya terfokus pada ujung kaki, ya. Jadi ujung kaki yang terasa tenaganya lebih kuat seperti ini ya. Nah, terus di tarian kalian juga akan melakukan gerakan lompatan. Contoh 1, 2. Nah, seperti itu ya. Itu termasuk gerak kuat dan lemah untuk anggota badan kaki. Nah, anak-anakku, untuk gerak kuat dan gerak lemah dalam tarian ini kalian sebenarnya juga biasa melakukannya dalam permainan bersama teman kalian, ya, atau bersama aktivitas keluar dari rumah. Apa saja itu? Banyak. Contohnya kalian bermain olah tangga, itu menggerakkan semua tubuh kalian. Terus menjemur pakaian, kalau membantu orang tua, ya, seperti gerakan mengangkat tangan dan melambai, ya, itu. Terus selanjutnya kalau yang kuat itu contohnya menyiram tanaman. Karena biasa mengangkat ember atau mengangkat alat siraman itu kalian pasti membutuhkan tenaga yang ekstra, gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya Pak Nur mohon kalian buka buku pena halaman 38. Di situ ada satu syair lagu tentang nenek moyangku, seorang pelaut. Kalian tahu siapa penciptanya? Nah, penciptanya adalah Ibu Sud. Kalian di TK, di PAUD atau kelas 1, 2, mungkin di kelas sudah pernah menyanyikannya bersama teman-teman sekelas. Nah, tapi kali ini nyanyikannya dengan sesuatu yang beda. Kalian harus menyanyikannya sambil mempraktekkan gerakan yang seperti dicontoh di buku Bupenamu halaman 38. Kalian siap? Nanti Pak Nur contohkan lewat video ini, ya. Oke, baik. Kita mulai dari hitungan ketiga. Silakan nanti kita berpraktek bersama, ya, di rumahnya masing-masing. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, itu ya salah satu contoh sedikit gerakan dalam tari lagu sederhana untuk anak-anak. Contohnya seperti itu. Silahkan nanti kalian boleh minta saran orang tuanya untuk membuat tugas ini, ya. Tugasnya apa? Nah, tugasnya yaitu kalian mohon merekam satu video aja mempraktekkan lagu ini tadi dengan gerakan seperti dicontoh di buku, ya. Pak Nur minta nggak usah kalian malu, ekspresinya yang ceria karena ini lagu anak-anak, jadi kalian harus selalu tersenyum dan ceria. Oke, itu ya. Baik, nanti silahkan videonya kirim ke WA wali kelasnya masing-masing, boleh. Itu ya. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini Pak Nur akhiri. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Pak Nur akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.